Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Naira. Saya mahasiswa tingkat awal Universitas Negeri Padang dengan NIM 24033-135. Jadi, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video mata kuliah umum pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Kamil Aharis, SPD, MPD. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu memahami dan mengembangkan manajemen pengolahan usaha. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu manajemen pengolahan usaha. Jadi, manajemen pengolahan usaha mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara efisien dan efektif. Aspek materi apa aja sih yang akan saya bahas pada video kali ini? Nah, pada video kali ini saya akan membahas manajemen usaha, pentingnya manajemen usaha, membangun organisasi usaha, aspek hukum dan legalitas organisasi usaha. Mari kita bahas secara mendalam mengenai manajemen usaha, mulai dari pentingnya manajemen, membangun organisasi usaha, hingga aspek hukum dan legalitas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, manajemen usaha. Manajemen usaha adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi seperti manusia, finansial, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, manajemen adalah seni dan ilmu dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Dapat kita lihat pada gambar di samping, itu merupakan 4 kegiatan dalam membentuk proses manajemen. Seperti pada gambar yang terlampir, 4 proses manajemen yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan diperlukan untuk menetapkan apa saja yang harus dilakukan perusahaan dan bagaimana sebaiknya perusahaan melakukannya. Perencanaan memiliki 3 komponen, yaitu menetapkan sasaran perusahaan, mengembangkan strategi untuk mencapai sasaran, dan merancang rencana-rencana taktis dan operasional dalam menjalankan strategi yang telah dikembangkan. Nah, yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing Organizing juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Nah, yang ketiga, pelaksanaan actuating. Actuating adalah peran dalam mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating menjadi bentuk implementasi dari rencana, berbeda dari planning dan organizing. Actuating membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi. Apa aja sih jenis-jenis manajemen usaha? Yang pertama berdasarkan hierarki, yaitu 1. Manajemen puncak atau top manajemen. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Yang ketiga yaitu manajemen tingkat bawah atau lower management. Berdasarkan fungsinya, manajemen terbagi dua, yaitu manajemen umum dan manajemen fungsional. Pada tingkat dan keterampilan manajemen, manajemen puncak yaitu keterampilan konseptual, dan manajemen menengah yaitu keterampilan konseptual dan teknis berimbang. Yang ketiga, manajemen tingkat bawah atau keterampilan teknis. Pada keterampilan analitis dan konseptual, manajemen analitis yaitu memecahkan persoalan ke dalam bagian yang lebih kecil dan kemudian memberikan solusi untuk masalah tersebut. Yang kedua, keterampilan konseptual yaitu merumuskan masalah yang menjadi sebuah acuan yang menyeluruh.
pada aspek materi kedua, yaitu membangun organisasi usaha. Membangun organisasi usaha adalah proses yang melibatkan perencanaan, pembentukan, dan pengembangan struktur organisasi yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Ini mencakup beberapa langkah penting, antara lain, yang pertama, penentuan tujuan. Mendefinisikan secara jelas tujuan bisnis yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab. Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi, seperti memastikan adanya koordinasi yang baik antara anggota. Yang ketiga yaitu struktur organisasi, seperti merancang struktur organisasi yang sesuai dengan jenis usaha, skala bisnis, dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat yaitu rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia, seperti membangun tim yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan organisasi. Ini melibatkan proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Pada aspek materi yang ketiga, kita membahas aspek hukum dan legalitas organisasi usaha. Aspek hukum dan legalitas merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun dan menjalankan suatu organisasi usaha. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membentuk usaha. Yang pertama, bentuk badan usaha. Seperti memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan jenis usaha dan skala bisnis. Misalnya, perseroan terbatas atau PT, firma, CV, atau koperasi. Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, persyaratan, dan kewajiban yang berbeda. Nah, dalam perizinan usaha, kita harus mengurus semua perizinan usaha yang diperlukan, baik dari pemerintah, pusat, maupun pemerintahan daerah. Perizinan usaha akan memberikan legalitas bagi organisasi dan memungkinkan untuk menjalankan kegiatan usaha secara resmi. Selanjutnya, kontrak dan perjanjian. Dalam manajemen usaha, kita harus menyusun berbagai kontrak dan perjanjian yang terkait dengan kegiatan usaha, seperti kontrak kerja, kontrak sewa, kontrak kerjasama, dan sebagainya. Kontrak yang baik akan memberikan perlindungan hukum bagi organisasi usaha. Selanjutnya, pajak. Dalam organisasi usaha, kita harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban pajak akan menghindari masalah hukum dan sanksi yang dapat merugikan organisasi. Selanjutnya, hukum perdata dan pidana. Organisasi usaha harus memahami hukum perdata dan pidana yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Pemahaman yang baik akan membantu organisasi mengenali sengketa hukum dan tindakan yang melanggar hukum. Mengapa sih aspek hukum dan legalitas itu penting? Jadi, dalam organisasi usaha, kita memerlukan perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi organisasi dan pemiliknya. Yang kedua, itu kredibilitas. Untuk meningkatkan kredibilitas organisasi di mata masyarakat, mitra bisnis, dan investor. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam berbisnis, memudahkan organisasi dalam melakukan berbagai kegiatan bisnis, seperti memperoleh pinjaman, mengikuti tender, dan menjalani kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya, kepastian hukum. Hukum dan legalitas dapat menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis, sehingga organisasi dapat lebih fokus dalam pengembangan usahanya. Nah, aku ada satu contoh narasi kewirausahaan, yaitu perjalanan usaha kopi sejahtera. Nah, di sebuah kota yang kecil yang tenang, terdapat sebuah kedai kopi bernama Kedai Sejahtera yang dikelola oleh seorang pengusaha muda bernama Dika.
Dika adalah seorang pemuda yang selalu mencintai dunia kopi. Ia menghabiskan banyak waktu di berbagai kedai kopi, belajar dari barista-barista handal, dan berkeinginan untuk membuat kedai kopi yang tidak hanya menyajikan rasa kopi yang nikmat, tetapi juga pengalaman yang menyentuh hati. Suatu hari, setelah beberapa tahun bekerja sebagai barista dan menabung, Dika memutuskan untuk membuka usaha kopi sendiri. Ia menyewa sebuah tempat kecil di sudut jalan yang ramai dengan desain minimalis namun nyaman. Nama Kopi Sejahtera dipilih karena Dika menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh kedamaian bagi setiap pengunjung. Namun, perjalanan untuk membangun usaha itu tidaklah mudah. Dika menghadapi banyak tantangan, mulai dari persaingan dengan kedai kopi besar, keterbatasan modal, hingga masalah dalam mencari supplier kopi yang berkualitas. Namun, Dika tidak menyerah. Ia terus belajar dan berinovasi. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai teknis pemanggangan biji kopi dan merancang menu kopi yang unik, seperti kopi susu kelapa dan kopi mocha dengan sentuhan rempah. Kopi Sejahtera mulai menarik perhatian pelanggan dengan cita rasa kopinya yang khas dan suasana yang nyaman. Ia juga aktif di media sosial, berbagi resep dan cerita di balik setiap cangkir kopi yang disajikan. Semakin banyak orang yang datang, dan kopi Dika menjadi bahan pembicaraan di kalangan pencinta kopi. Dengan usaha keras dan dedikasinya, Kopi Sejahtera kini berkembang pesat. Dika berhasil membuka beberapa cabang baru, merekrut banyak karyawan yang berbagi semangat yang sama, dan mendapat pengakuan sebagai kedai kopi terbaik di kota tersebut. Kisah Dika adalah contoh nyata bagaimana kewirausahaan bisa membawa seseorang meraih impian dengan kerja keras dan inovasi ketekunan. Baiklah, sekian paparan materi pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf juga jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.